Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nazwa Aulia Prasetyo dari kelas 10 ATKP 2, nomor absen 7. Saya ingin menjelaskan tentang teks biografi dan teks autobiografi. Yang pertama, saya akan menjelaskan teks biografi. Pengertian teks biografi. Teks biografi adalah suatu bentuk teks yang berisi mengenai kisah atau cerita suatu tokoh dalam mengarungi kehidupannya. Entah itu berupa kelebihan, masalah, atau kekurangan yang ditulis oleh seseorang agar tokoh tersebut bisa menjadi teladan untuk orang banyak. Ciri-ciri teks biografi. Yang pertama, teks biografi harus memuat informasi berdasarkan fakta pada tokoh yang diceritakan dalam bentuk narasi. Yang kedua, memuat sebuah fakta pengalaman hidup suatu tokoh dalam memecahkan masalah-masalah sampai pada akhirnya sukses, sehingga patut menjadi teladan. Yang ketiga, teks biografi memiliki struktur yang jelas. Jenis-jenis teks biografi. A. Berdasarkan sisi penulis. Autobiografi, suatu riwayat hidup yang ditulis sendiri oleh tokoh tersebut. Biografi, suatu bentuk teks yang berisi mengenai kisah atau cerita suatu tokoh dalam mengarungi kehidupannya, entah itu berupa kelebihan, masalah, atau kekurangan yang ditulis oleh orang lain. B. Biografi berdasarkan izin penulisan dibagi menjadi dua. Yang pertama, authorized biografi. Sebuah biografi yang penulisannya mendapatkan izin atas pengetahuan tokoh yang akan ditulis cerita hidupnya. Yang kedua, unauthorized biografi. Biografi yang penulisannya tanpa seizin dan sepengetahuan tokoh yang akan ditulis kisah hidupnya. Biasanya penulisan unauthorized biografi terjadi karena tokoh tersebut telah wafat. Struktur teks biografi. Yang pertama ada orientasi. Tahap ini adalah bagian pengenalan suatu tokoh, berisi gambaran awal tentang tokoh tersebut di dalam teks biografi. Yang kedua, peristiwa dan masalah. Tahap ini adalah bagian kejadian atau peristiwa yang dialami oleh tokoh, berisi penjelasan suatu cerita, baik itu berupa pemecahan masalah, proses berkarir, peristiwa menyenangkan, menegangkan, menyedihkan, hingga mengesankan yang pernah dialami oleh tokoh, hingga menghantarkannya meraih mimpi, cita-cita, dan kesuksesan. Yang ketiga ada reorientasi. Tahap ini adalah bagian penutup, berisi mengenai pandangan penulis kepada tokoh yang dikisahkan. Reorientasi ini bersifat opsional semata, jadi boleh ada maupun tidak ada. Saya akan menceritakan biografi tentang BTS. BTS atau Bangtan Boys adalah boyband yang berasal dari Korea Selatan. BTS terdiri dari 7 pria dengan kepribadian baik hati. Mereka adalah Kim Namjoon, Kim Seokjin, Min Yoongi, Jung Hoseok, Park Jimin, Kim Taehyung, dan Jun Jungkook. Mereka biasa dipanggil dengan nama panggung mereka yakni RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V, dan Jungkook. BTS diketuai oleh RM alias Kim Namjoon. Mereka berhasil debut menjadi seorang idol pada tanggal 12 Juni 2013. Mereka dibentuk di agensi yang bernama Big Hit Entertainment. Sebelum menjadi boyband Korea yang sangat diidolakan oleh hampir seluruh orang di berbagai negara, mereka juga pernah mengalami berbagai kesulitan yang kehadirannya sempat dipandang sebelah mata di awal kemunculannya. Mereka juga sempat diperlakukan buruk saat melakukan promosi di sebuah acara musik, yaitu tidak diberi ruang tunggu saat melakukan promosi. Bahkan mereka berlatih, berganti pakaian, dan bersiap di depan toilet. Member BTS juga pernah tinggal di dorm yang kecil dengan kondisi gedung yang hampir roboh. Harus menggunakan mobil manajer karena pihak agensi tidak dapat menyediakan transportasi. Mereka juga tidak pernah makan makanan yang mahal karena tidak memiliki cukup uang, dan lebih parahnya lagi, mereka hampir bubar karena tidak punya biaya yang cukup untuk terus bermusik. Awal tahun debut mereka memang terkesan tidak baik. Ini adalah beberapa gambar saat awal debut BTS. Di tahun 2015 sampai 2016, karir mereka pun mendapat pengakuan di negaranya. Mereka berhasil mendapatkan penghargaan pertama atas penampilan yang mereka bawakan pada saat di musik show. Mereka hampir tidak percaya bisa mendapatkan trofi kemenangan untuk pertama kalinya. Bahkan mereka sampai menangis karena merasa senang. Perjuangan mereka akhirnya mendapatkan pengakuan dan penghargaan yang mampu membuat mereka semakin bersemangat
untuk tetap bertahan menjalani karir sebagai idol. Di tahun 2017-2019, nama BTS semakin mendunia. Bukan hanya masyarakat Korea saja yang mengenal mereka, tapi di negara-negara lain nama mereka semakin dikenal. Mereka berhasil bangkit dari keterpurukan ekonomi di agensi mereka. Mereka mampu membuat agensi mereka tetap maju dan bertahan. Mereka pernah diundang untuk hadir ke acara penghargaan terkenal di Amerika Serikat yang bernama Billboard Music Awards. Mereka berhasil menjadi satu-satunya artis Korea yang dapat menghadiri ajang penghargaan itu. Akhirnya mereka berhasil mendapatkan penghargaan di acara penghargaan paling bergengsi di Amerika. Mereka juga pernah diundang untuk hadir di acara penghargaan terbesar di Asia, yaitu Mnet Asian Music Awards, yang biasa disebut MAMA, dan juga berhasil mendapatkan banyak penghargaan. Dan tentunya masih banyak lagi acara penghargaan yang mereka hadiri. Nama BTS pun semakin dikenal luas pada saat itu. Ini merupakan beberapa gambar saat BTS menerima berbagai penghargaan. Tahun 2019, karir BTS semakin cemerlang. Mereka berhasil mengadakan konser dunia di banyak negara. Tempat mereka konser pun tidak kalah luar biasa. Mereka selalu menggunakan stadion sebagai tempat konser mereka. Sudah banyak negara yang mereka datangi untuk melakukan konser dunia, seperti Korea Selatan, Jepang, Amerika, Arab Saudi, Thailand, Inggris, Singapura, Indonesia, dan masih banyak lagi. Konser yang paling membuat mereka takjub adalah saat mereka berada di London, Inggris. Mereka melakukan konser di stadion terbesar Inggris, yaitu Stadion Wembley. Hanya orang-orang tertentu yang dapat menggelar konser di sana. Tiket konser mereka pun selalu cepat terjual habis. Tidak membutuhkan waktu 1 jam, tiketnya selalu terjual habis dengan cepat. Saat melakukan konser di Arab Saudi, mereka selalu menghormati adat istiadat di sana, seperti berpakaian sopan, dan saat latihan untuk melakukan konser, mereka menghentikannya sejenak karena mendengar azan berkumandang pada saat itu. Mereka memang mempunyai etika sopan santun yang sangat luar biasa, selalu menghargai kebiasaan, adat, dan juga tradisi di negara tempat mereka melakukan konser. Ini adalah beberapa gambar saat BTS melakukan konser di berbagai negara. BTS bahkan sudah pernah hadir di pembukaan sidang Majelis Umum ke-73 PBB yang diadakan di New York, Amerika Serikat pada 24 September 2018. Saat itu, 7 member BTS dipersilahkan untuk berdiri di depan para peserta sidang dan menyampaikan pidatonya. BTS yang diwakili sang leader, RM alias Kim Namjoon, lantas menyampaikan pesannya. RM lantas mengungkap pesan dari kampanye Love Myself yang sebelumnya dilakukan BTS bersama UNICEF. RM menyebut bahwa cinta sejati berawal dari rasa cinta atas diri sendiri. Selanjutnya, RM mengajak anak muda untuk berani bersuara. Ia juga mengajak semua anak muda di dunia untuk percaya diri dengan apa yang mereka punya, lebih mensyukuri nikmat yang sudah diberikan. Pada tanggal 23 Maret 2020, BTS kembali berpidato di tengah sidang umum PBB sebagai bagian dari kampanye BTS Love Myself bersama UNICEF. Dalam pidatonya, BTS mengirim pesan kepada pemuda di seluruh dunia terkait menghadapi pandemi COVID-19. Mereka juga mengajak penggemar serta banyak orang semakin mencintai diri sendiri dan mulai bermimpi meski berada di situasi sulit. Ini merupakan beberapa gambar saat BTS ikut berpartisipasi bersama UNICEF di sidang PBB di tahun 2018 dan di tahun 2020. BTS telah mencatatkan berbagai sejarah di panggung hiburan serta menerima banyak penghargaan nasional dan internasional, termasuk dari Presiden Korea Selatan atas kontribusi menyebarkan budaya Korea Selatan ke dunia. Mereka yang dulunya berasal dari agensi yang kecil, namun tetap mampu bertahan dan terus berjuang sampai sesukses sekarang. Mereka yang selalu membuat lagu dan musik yang memiliki pesan di dalamnya. Pesan yang selalu menjadi pengingat penggemar mereka, yaitu Love Yourself, yang artinya cintailah dirimu sendiri. Mereka yang selalu mengajarkan ke semua orang untuk tetap menjalani hidup walaupun terasa berat nantinya. Mereka yang selalu mengingatkan penggemarnya agar tidak menyakiti diri sendiri. Member BTS selalu memberikan motivasi kehidupan yang sangat berharga dan bermakna. Kisah mereka patut menjadi teladan di kehidupan. Kesimpulan, semua prestasi BTS ini diraih karena kerja keras mereka, keberanian mereka dalam mengangkat masalah yang selama ini dianggap tabu, seperti bullying,
autisme, dan kesehatan mental. Hingga seiring berjalannya waktu, BTS mampu mengubah Big Hit Entertainment menjadi agensi terbesar di Korea Selatan lewat kesuksesan mereka. Dan sekarang BTS sudah memiliki sekitar 18 juta penggemar di dunia. Hal itu diraih mereka dengan kesungguhan mereka dalam dunia musik. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang teks autobiografi. Pengertian teks autobiografi. Teks autobiografi adalah teks yang menceritakan tentang riwayat hidup seseorang yang ditulis oleh dirinya sendiri. Ciri-ciri teks autobiografi. Yang pertama, autobiografi yaitu suatu perjalanan hidup seseorang yang ditulis oleh tokoh itu sendiri atau dengan bantuan penulis lain, yang ditulis menurut pengalaman atau ingatan tokoh itu sendiri. Yang kedua, autobiografi sering sekali berisi informasi tentang masa kehidupan tokoh itu sendiri, dari yang sulit sampai mencapai keberhasilan. Yang ketiga, autobiografi juga biasa menampilkan informasi yang sifatnya positif saja, bahkan biasa ditulis dalam rangka pencitraan seorang tokoh politik. Yang keempat, autobiografi sering sekali ditulis supaya masyarakat lebih dikenal dan tahu tentang apa yang sudah dilakukannya selama ia hidup, menjadikan bisa mengambil hikmah dan pelajaran yang berharga yang ada di dalamnya. Struktur teks autobiografi. Yang pertama, judul yang biasa berupa nama tokoh atau yang dijelaskan dalam buku. Yang kedua, latar belakang keluarga tokoh. Yang ketiga, latar belakang pendidikan tokoh. Yang keempat, latar belakang pekerjaan tokoh. Yang kelima, hasil karya, prestasi, penghargaan atau sesuatu yang telah dicapai oleh tokoh tersebut. Selanjutnya, saya akan menceritakan tentang diri saya sendiri. Nazwa Aulia Prastio. Namaku Nazwa Aulia Prastio. Saat di rumah, aku biasa dipanggil dengan sebutan Neng. Namun panggilan akrab yang digunakan oleh teman-temanku adalah Nazwa. Aku lahir di Jakarta pada tanggal 10 Oktober 2004. Aku adalah anak bungsu di keluargaku. Aku memiliki seorang kakak laki-laki yang bernama Selendra Prastio. Aku dan kakakku adalah buah hati dari Joko Siswo Prastio dan Rohayani. Ayahku dulu bekerja sebagai karyawan swasta, namun sekarang sudah tidak bekerja lagi karena memiliki penyakit gagal ginjal. Sedangkan ibuku dulu adalah ibu rumah tangga. Semenjak ayahku sakit, ibuku mulai bekerja sebagai buruh pabrik. Sejak aku lahir, aku tinggal bersama nenek, ayah, ibu, dan kakakku. Namun sekarang kami hanya tinggal berempat. Nenekku memilih tinggal bersama dengan adik ibuku. Aku tumbuh dengan baik. Waktu bayi, aku sangat sehat dan jarang terkena penyakit. Saat aku kecil, ayah sering membawaku dan juga kakakku jalan-jalan ke mall ataupun ke tempat wisata. Saat itu aku sangat dekat dengan ayah, karena ayah selalu memberikan apapun yang aku mau. Aku juga sangat suka saat digendong di punggung ayahku. Itu sangat menyenangkan buatku. Aku tidak pernah mau terlihat nakal di depan ibu, karena ibu sangat galak dulu. Jika aku nakal atau tidak mendengarkan perkataannya, maka ibu akan langsung memarahiku dan mencubitku sampai menangis. Pada akhirnya aku selalu meminta perlindungan pada ayah. Berbeda dengan ibu, ayah itu selalu perhatian padaku, tidak pernah memarahiku, dan selalu ada saat aku menangis karena cubitan ibu. Makanya saat itu aku lebih menyayangi ayah dibanding ibuku. Tapi bukan berarti aku tidak memiliki rasa sayang pada ibu. Aku juga menyukai momen bersama ibu. Saat-saat dimana aku ingin tidur, aku selalu minta ibu untuk mengelus rambutku hingga aku terlelap. Nyaman sekali rasanya saat tangan ibu yang lembut mengelus rambutku dengan perlahan. Itu adalah salah satu perlakuan yang sangat aku sukai dari ibu. Aku mulai bersekolah di Yayasan TK Avicenna saat berumur 5 tahun. Semasa itu aku dikenal sebagai anak yang ramah dan baik hati. Banyak yang menyukaiku dan berteman denganku. Aku selalu mendapat pujian dari guru karena sudah pintar membaca, dan aku juga mendapat peringkat 3 di kelas. Saat berumur 7 tahun, aku melanjutkan sekolah dasar di SDN Kapuk 09 Pagi. Dari kelas 1 sampai kelas 6, aku selalu mendapatkan peringkat di 10 besar. Saat di kelas 6, aku mendapat prestasi yang membanggakan untukku, yaitu mendapat NEM 23,35 yang merupakan peringkat 3 tertinggi di kelasku. Aku sangat senang sekali bisa mendapatkan nilai yang memuaskan, dan tentunya sangat senang bisa melihat kedua orang tuaku tersenyum bahagia pada saat itu. Guruku pun bangga dan memberikan selamat padaku dan menasihatiku agar terus belajar di SMP nanti.
Setelah lulus SD, aku melanjutkan studiku ke jenjang selanjutnya, yaitu SMP. Aku berhasil diterima di SMPN 100 Jakarta. Di kelas 7, aku tidak terlalu aktif dan pendiam, tapi aku tetap tekun belajar dan rajin mengerjakan tugas. Walaupun aku tidak lagi mendapatkan peringkat di kelas, aku memang sedikit kecewa saat itu. Pada saat di kelas 8, aku semakin menjadi orang yang pendiam, tidak mudah bergaul dengan teman-teman di kelas, dan merasa tidak percaya diri. Aku benar-benar tidak suka saat di kelas 8, karena menurutku terasa asing buatku. Namun aku tetap tekun belajar dan terus mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Hasilnya pun baik. Nilai raportku cukup memuaskan. Dan saat di kelas 9, aku mulai mencoba untuk tidak terlalu pendiam dan membuka diri untuk bergaul dengan teman-temanku di kelas. Aku juga mendapat banyak teman di kelas 9. Mereka semua menyenangkan buatku. Aku memiliki hobi membaca, jadi aku sering membaca buku novel atau membaca e-book di handphoneku. Biasanya aku membaca buku bersejarah tentang Islam, tentang teknologi, dan novel remaja. Olahraga yang aku sukai yaitu bulu tangkis dan lompat tali. Aku memiliki cita-cita ingin menjadi seorang pemimpin di perusahaan, karena itu kelihatan keren dan hebat. Aku sangat menyukai pelajaran bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, sebab pelajaran ini sangat mudah untuk kupahami. Aku tidak terlalu suka dengan pelajaran matematika dan juga fisika. Aku agak lamban dalam menghitung. Aku memiliki ketakutan akan kegelapan. Jika di rumahku mati lampu, maka aku akan langsung berteriak dan mencari orang lain agar tidak sendirian. Aku juga takut jika ada petir. Suaranya yang menggelegar membuatku sangat ketakutan. Aku adalah orang yang mudah mengerti hal baru dan aku juga memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Aku pendiam dan juga agak sulit untuk dekat dengan orang yang baru kukenal. Aku sangat tidak suka jika harus berkelompok dengan orang-orang yang tidak punya rasa peduli terhadap nilai. Tetapi aku tetap melakukannya. Aku mudah sekali menangis dalam hal sekecil apapun itu. Aku sangat rajin membantu ibuku di rumah. Aku suka membantu mencuci piring, mencuci baju, dan juga membersihkan rumah. Aku memiliki banyak teman baik di sekitarku. Rezi dan Andini merupakan temanku saat kecil. Kami berteman sejak dulu sampai sekarang. Sebenarnya hubunganku dengan mereka tidak terlalu baik dulu. Kami pernah bermusuhan waktu kecil, tetapi sekarang kami sangat akrab. Bahkan sering ada orang yang bilang kalau kami seperti saudara kandung saking dekatnya. Rezi dan Andini adalah orang yang baik. Mereka berdua lucu. Dia suka sekali bercanda. Kami sering sekali tertawa dengan lelucon yang kami buat. Mereka sangat menyenangkan untuk diajak bercanda. Aku juga memiliki teman baik semasa di SMP. Sabila, Berlin, Ayu, dan Faza adalah teman-temanku saat di kelas 9. Sampai sekarang kami masih berteman. Mereka semuanya sangat lucu, humoris, suka bercanda, dan suka berbagi. Kami berlima sering sekali main bersama, seperti menonton film, jalan-jalan, dan makan bersama. Aku merasa sangat cocok berteman dengan mereka semua. Aku lulus dari SMPN 100 Jakarta dengan hasil nilai yang memuaskan. Aku mendapat nilai kelulusan 85,84 dan mendapatkan nilai ujian sekolah 88,30. Saat hari kelulusan, kami berkumpul secara virtual karena adanya pandemi. Aku tidak sempat merasakan kebersamaan lebih lama dengan teman-temanku di kelas 9. Walaupun begitu, kami masih tetap bisa melihat satu sama lain lewat layar handphone. Aku memutuskan untuk melanjutkan studiku ke sekolah negeri favorit, yaitu SMKN 42 Jakarta. Aku memang ingin sekali bisa diterima di sekolah itu. Sejak SMP aku sudah mentargetkan agar bisa masuk di sana. Orang tuaku juga menyarankan untuk masuk di sekolah itu. Jadi aku memutuskan untuk bersekolah berdasarkan pilihanku dan juga pilihan kedua orang tuaku. Sekarang aku bersekolah di salah satu sekolah negeri favorit SMKN 42 Jakarta. Aku berhasil masuk di jurusan yang sangat aku inginkan, yaitu jurusan perkantoran. Aku bisa masuk karena melewati jalur prestasi yang dilihat dari nilai kelulusan. Aku cukup bisa memahami setiap pembelajaran di jurusanku. Aku mengikuti ekskul bola voli dan juga pramuka. Namun karena saat ini sedang ada pandemi, jadi aku belajar daring di rumah. Aku tetap tekun dalam mengerjakan tugas yang diberikan. Bagiku pendidikan itu sangat penting dan paling utama. Aku ingin menjadi anak yang bisa membuat keluargaku merasa bangga terhadapku. Aku selalu ingin menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Harapanku, aku ingin bisa mendapatkan pekerjaan yang baik nantinya.
Aku juga ingin bisa kuliah sambil bekerja. Membanggakan kedua orang tuaku adalah tujuan hidupku. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.